Kominfo, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan edisi akhir tahun 2023. Gak kerasa nih Mitra Kominfo, kita berada di penghujung akhir tahun 2023. Betul banget nih, tahun 2023 ini kan banyak banget ya kan kegiatan atau rencana-rencana untuk akhir tahun. Ngomong-ngomong untuk ini ya, gimana rencana akhir tahun ini? Paling cuma kumpul-kumpul keluarga dan masak-masak aja sih. Ngomong-ngomong tentang masak-masak nih, pas banget dengan berita kita yang pertama, yaitu tentang kenaikan harga pokok. Mitra Kominfo, Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, Haji Saidi Mansur, memantau harga dan ketersediaan stok bahan pokok di pasaran. Guna mengantisipasi kenaikan harga jelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menurut Bupati, menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, harga bahan pokok cenderung mengalami kenaikan karena banyak permintaan dari masyarakat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bersama unsur Porkofimda lakukan monitoring atau pantauan harga bahan pokok di Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Sekumpul Martapura. Pantauan dilakukan ke sejumlah pedagang bahan pokok seperti cabai, sayur-sayuran, ayam, telur, beras, serta bahan pokok penting lainnya. Bupati mengatakan monitoring dilakukan untuk melihat secara langsung harga dan stok bahan pokok di pasar tradisional, serta mengantisipasi terjadinya kenaikan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pantauan tersebut, harga kebutuhan bahan pangan masih stabil dan pemerintah daerah terus mengawasi untuk kestabilan harganya. Bupati memastikan ketersediaan bahan pangan aman hingga Natal dan Tahun Baru dan berharap para pedagang tidak menaikkan harga. Kami beserta Porkopimda ke salah satu pasar yang ada di Martapura. Ini kami melihat secara langsung kenaikan juga harga. Alhamdulillah saat ini masih stabil ya Pak Iwan, masih stabil, tapi kami terus memantau dan ini ada fungsi pemerintah untuk fungsi pengawasan untuk stabilan bahan pangan yang ada di Kabupaten Banjar. Nah tadi juga kita lihat ada beberapa beras lokal maupun luar daerah, karena beras lokal juga alhamdulillah masih terakomodir di wilayah kita. Dan mudah-mudahan ini juga persiapan nanti menjelang bukan hanya Nataru, juga Haul Abang Guru nanti juga kami mengimbau untuk tidak bisa jangan menaikkan harga. Setidaknya mereka juga menyebut kegiatan-kegiatan besar baik Nataru maupun juga kegiatan Haul tahun depan bisa berjalan dengan baik untuk menyambut dari luar maupun dalam Kalimantan Selatan. Kalau ketersediaan Pak stoknya Pak? Ya ketersediaan Pak dari beberapa kita lihat tadi alhamdulillah masih aman. Turut hadir dalam pantauan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Direktur PD Pasar Bontong Batuah Rusdiansyah, perwakilan Bulog Kalimantan Selatan, dan sejumlah kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Informasi selanjutnya terkait mengenai patroli dan pengamanan akhir tahun 2023. Mitra Kominfo, Polres Banjar melaksanakan apel gelar pasukan operasi Lilin Intan tahun 2023 bertempat di Mapolres Banjar, Martapura, Kabupaten Banjar. Pada operasi Lilin Intan 2023 yang digelar selama 12 hari, mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 ini, Polres Banjar telah menyiapkan 140 personil. Dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Polres Banjar melaksanakan apel gelar pasukan operasi Lilin Intan 2023 di halaman Mapolres Banjar di Martapura.
Apel tersebut dipimpin Kapolres Banjar AKBP M. Ivan Haryat, diikuti personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, organisasi kepemudaan, serta lembaga lainnya. Sambutan tertulis Kapolri Listio Sigit Prabowo yang dibacakan Kapolres Banjar M. Ivan Haryat menyampaikan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun juga sarpras yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan Nataru dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, potensi pergerakan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai 107,63 juta orang, meningkat sebesar 143,65% atau 63,46 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, pengamanan Nataru, Polri didukung TNI, Pemda, Mitra Kamtibmas, dan stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2023, yakni dilaksanakan selama 12 hari mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Operasi ini melibatkan 129.923 personil yang terdiri dari TNI Polri serta stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan 49.676 objek pengamanan. Tadi kita dengarkan amanat dari Bapak Kapolri bahwa ada 3 unsur yang harus kita perhatikan dalam kegiatan Natal dan Tahun Baru. Yang pertama adalah perayaan Natal itu sendiri, kita bersama-sama seluruh FKUB dan Forkopimda akan ngecek ke tempat ibadah, di mana gereja di Kabupaten Banjar ada 2, di daerah Permasan dan di daerah Kertakanyar. Yang kedua adalah pendistribusian logistik yang harus dilancarkan. Terus yang ketiga, antisipasi teroris. Dari 3 hal tersebut di Kabupaten Banjar yang kita miliki adalah di 2 tempat gereja, dan akan kami bangun 2 pos, yaitu pos pelayanan ada di Mandi Angin, pelayanan di Mandi Angin, yang pos PAM-nya ada di Gambut. Perlibatan Polres Banjar ada 40 personil untuk total keseluruhan stakeholder yang terlibat 140, dan dilaksanakan selama 12 hari dari tanggal 22 sampai tanggal 2 Januari 22 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024. Kalau untuk perlengkapannya sendiri, apa yang disediakan? Untuk pos pastinya kita bangun tenda, nanti panel data, terus daerah kerawan dan daerah objek wisata serta daerah pengamanan. Dan kita juga melaksanakan zonasi, membagi personil melakukan patroli bersama. Nanti di jam-jam rawan, contohnya jam sore, di mana arus lalu lintas padat, kita akan melaksanakan pengaturan bersama-sama. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita beralih ke berita selanjutnya. Mengusung tema Perempuan Berbudaya Indonesia Maju, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB menggelar peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023. Berbagai perlombaan dilaksanakan, seperti lomba kudapan pemberian makanan tambahan stunting, video perempuan inspiratif di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan lingkungan, launching Kapulaga Manis, serta seminar Hari Ibu. Mengusung tema Perempuan Berbudaya Indonesia Maju, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB menggelar peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 di salah satu hotel di Kecamatan Kertakanyar. Berbagai perlombaan dilaksanakan, seperti lomba kudapan pemberian makanan tambahan stunting, video perempuan inspiratif di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lingkungan, launching Kapulaga Manis, serta seminar Hari Ibu.
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengungkapkan, peringatan ini merupakan kesempatan yang ideal untuk menghargai peran dan pencapaian perempuan Indonesia dalam berbagai bidang untuk mempromosikan kesetaraan gender dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan, mendorong partisipasi perempuan untuk mengambil peran aktif dalam memajukan negara. Bupati menambahkan, perempuan adalah pilar utama dalam pembangunan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Hadir dalam rangkaian Hari Ibu tentu dengan tema Perempuan Berbudaya Indonesia Maju menjadi spirit bagi masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya ibu-ibu yang ada di Kabupaten Banjar. Ada kehadiran tim penggerak PKK, kabupaten bahkan tim penggerak desa. Ada beberapa kegiatan untuk memotivasi ibu-ibu, baik lomba video, memberikan sarana prasarana tentang pemberdayaan perempuan, dan tentu menjadi tantangan bersama ketika ada beberapa memang dalam hal pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Kami juga menekankan ini tugas kita bersama. Pemerintah Kabupaten Banjar bukan hanya laki-laki saja yang bekerja, tetapi juga perempuan. Perempuan harus menjadi bagian penting garda terdepan dalam fondasi pembangunan di Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan ibu-ibu setelah kegiatan ini bukan hanya agenda seremonial saja, tetapi juga merekatkan komunikasi silaturahmi sehingga juga pengetahuan tentang pemerintahan, tentang peningkatan kapasitas tentang perempuan sehingga perempuan berbudaya Indonesia Maju bisa dihadirkan nanti di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dian Marliana, menyampaikan makna dari tema yang diusung adalah untuk menginspirasi kaum perempuan agar tetap berdaya guna dan mandiri dalam kehidupan. Ia pun berpesan kepada kaum perempuan di Kabupaten Banjar untuk tetap menjadi perempuan terbaik, baik untuk keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerjanya. Jadi tema kita untuk Hari Ibu tahun ini kan Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Itu bermaksud temanya adalah untuk menginspirasi kaum perempuan untuk tetap berdaya guna dan mandiri di dalam kehidupannya. Pesan kami untuk Hari Ibu-ibu dan perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten Banjar tetap untuk menjadi perempuan yang terbaik. Apakah itu untuk keluarga, untuk masyarakat, dan juga untuk lingkungan dan tempat kerjanya. Perempuan bukan berarti lemah, tapi perempuan bisa tetap sama dan sejajar dalam kaum kerja. Peringatan Hari Ibu ini dihadiri Forkopimda beserta istri, Kepala SKPD Perempuan, Camat, kader tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan, serta sejumlah undangan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita akan balik ke berita stunting di Kabupaten Banjar. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang juga selaku Ketua TPPS Kabupaten membuka rapat koordinasi stunting dan evaluasi akhir kinerja TPPS Kabupaten Banjar tahun 2023. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kendala yang terjadi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Untuk menyongsong tahun 2024 sebagai tahun terakhir target penurunan stunting nasional sebesar 14% harus tercapai, maka perlu dilakukan perbaikan kinerja TPPS Kabupaten Banjar, khususnya dalam memberikan program untuk pencegahan stunting agar dapat cepat tujuan dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang juga selaku Ketua TPPS Kabupaten Banjar saat membuka rapat koordinasi stunting dan evaluasi akhir kinerja TPPS Kabupaten Banjar tahun 2023 di salah satu hotel di Kota Banjarbaru. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan dukungan pemetaan program setiap SKPD dalam percepatan penurunan stunting, sehingga dapat merata dan tidak ada penumpukan pada salah satu kelompok sasaran. Selain itu, sasaran program juga harus didasarkan pada data keluarga berisiko stunting pada pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023, sehingga dapat benar-benar menyasar sasaran yang memang memerlukan bantuan program. Rapat koordinasi stunting ini merupakan pertemuan yang bertujuan untuk melakukan
evaluasi perencanaan, pembinaan, konsultasi, koordinasi, serta pembahasan teknis program percepatan penurunan stunting pada setiap instansi di Kabupaten Banjar. Melalui rapat koordinasi stunting ini akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kendala yang terjadi dan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dian Marliana, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, pembinaan, konsultasi, dan pembahasan teknis program percepatan penurunan stunting pada setiap instansi di Kabupaten Banjar. Dalam kegiatan ini nantinya ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu nanti kami akan menyampaikan terkait data keluarga berisiko stunting dalam percepatan penurunan stunting, dan nanti Dinas Kesehatan ada menyampaikan materi juga terkait masalah intervensi spesifik dan sensitif yang telah dilaksanakan dalam percepatan penurunan stunting dan rencana tindak lanjut di tahun 2024. Dan dari Bapeda nanti akan menyampaikan konvergensi SKPD dalam percepatan penurunan stunting. Hasil SSGI tahun 2022 kita masih di angka 26,4%. SSGI tahun 2023 datanya belum dirilis, kemungkinan di akhir Desember atau Januari ini. Kita berharap mudah-mudahan percepatan penurunan stunting menurun di Kabupaten Banjar hasil SSGI tahun 2023. Karena PR kita di tahun 2024 prevalensi stuntingnya harus minimal 14%. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kabupaten Banjar meluncurkan kalender of event 2024 sekaligus pemutaran film pariwisata Kabupaten Banjar di Cinepolis Kimol Banjarbaru. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya mempromosikan budaya dan destinasi pariwisata di Kabupaten Banjar oleh pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Sebagai salah satu upaya mempromosikan budaya dan destinasi pariwisata di Kabupaten Banjar, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata luncurkan Calendar of Event 2024 sekaligus pemutaran film pariwisata Kabupaten Banjar di Cinepolis Kimol Banjarbaru. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Haji Nurgita Tias, Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, para Kepala SKPD, sutradara, para pemain film, serta sejumlah undangan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Haji Nurgita Tias menyambut baik atas peluncuran Calendar of Event dan pemutaran film pariwisata yang diprakarsai oleh Disbudporaper ini. Ia pun berharap upaya tersebut dapat meningkatkan promosi bidang kebudayaan dan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Banjar. Gita berharap Calendar of Event ini tidak hanya dapat dipromosikan hanya melalui media televisi maupun film saja, tetapi bisa membantu perputaran roda ekonomi, mengokohkan kebudayaan dan pariwisata di daerah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu rasa syukur dan bangga terhadap progres Kabupaten Banjar yang tentunya semakin tahun semakin baik. Dan kami pun juga sebagai istri daripada kepala daerah sangat menyambut baik putra-putri daerah yang berprestasi untuk berkarya. Adapun pemutaran film Raun pada hari ini menarik, sehingga tadi juga ada beberapa masukan, ada beberapa hal yang butuh diskusi lagi untuk kesempurnaan film berikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan supporting dari Bapak Bupati Banjar beserta jajaran, bukan hanya di sesi 1, tetapi juga ada nanti film Raun sambungan berikutnya. Kemudian juga untuk peluncuran kalender event Kabupaten Banjar. Ini adalah suatu promosi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar yang saya rasa juga tercantum dalam visi misi Bapak Bupati Banjar untuk sama-sama meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Salah satunya ini yang kita rasakan. Terjadi perputaran ekonomi, transport, masih pertumbuhan kebudayaan juga dapat kita transfer informasinya dari kawan-kawan perwakilan putra-putri daerah Kabupaten Banjar. Seperti yang tadi kita lihat, ada pasar terapung, kemudian ada wisata religius,
Saya berharap ke depannya kita dapat lebih lagi mengokohkan budaya dan bukan hanya mempromosikan dari media, televisi, dan film saja, tetapi benar-benar faktanya di lapangan kita sendiri yang membantu perputaran roda ekonomi di kabupaten kita. Jadi bukan hanya manfaatnya untuk yang di luar daerah, tetapi kita hidupkan bersama anak muda daerah, menjadikan Kabupaten Banjar lebih dikenal, lebih diangkat lagi kearifan lokalnya. Kita bangga menjadi orang Banjar. Sementara itu, PLT Kadisbud Porapor Kabupaten Banjar, Rija Rusadi menerangkan, peluncuran Calendar of Event ini merupakan agenda tahunan dan bertujuan menyampaikan dan mempromosikan berbagai macam event yang akan digelar Disbud Porapor. Film Raun buatan sinias lokal Nur Inayah tersebut menampilkan keindahan wisata-wisata alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Banjar, seperti Pasar Terapung Lok Baintan di Sungai Tabuk dan Bukit Matang Keladan di Kecamatan Aranio. Dalam film ini juga menampilkan kuliner-kuliner khas Banjar sebagai ajang promosi serta memperkenalkan wisata alam dan wisata religi agar semakin dikenal oleh masyarakat luar daerah. Awalnya ceritanya itu sangat berkaitan dengan kuliner, karena kita mau menaikkan tingkat cita rasa di Kabupaten Banjar. Setelah itu kita berlanjut ke beberapa tempat yang memang punya spot berpengaruh sebagai tempat wisata baru, seperti Matang Keladan, terus ada wisata religi juga, dan sebagainya. Sinopsisnya sebenarnya ini adalah cerita singkat tentang seseorang mumu, karakternya yang dipaksa menikah di usianya yang memang masih bisa untuk berkembang, dengan perjodohan yang dilakukan oleh keluarganya dan orang tuanya mengangkat dia untuk tetap tinggal di tempat yang sama. Tapi ada sequel atau enggak? Rencananya begitu, karena ini adalah epilog, jadi mungkin akan ada lanjutan-lanjutan berikutnya untuk kerjasama berikutnya. Itu berpotensi sekali karena kami memang mengumpulkan sinias-sinias muda, khususnya di Kabupaten Banjar, untuk menyambung karya biar tidak terputus hanya di saya saja. Harapan saya sendiri untuk film Kabupaten Banjar semakin di depan, terus banyak juga kreator-kreator baru yang mau berkolaborasi, menyambung silaturahmi dan berkarya bersama di bidang digital dan visual ini. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi akhir tahun 2023. Tidak terasa, hitungan hari lagi kita memasuki awal tahun 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nana Izati, saya Lydia Nadifa, Saya Khairin Nur Sayuti, Dan saya Bagus Tamimi mengucapkan selamat datang tahun 2024. Semoga kebaikan menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa.